Halo Supel, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang. Hari ini sebenarnya tim gua hari ini ngadain konten yang sudah lama gua kangen sih sebenarnya, yaitu konten ngevlog. Jadi kalau pertama kali teman-teman Supel ada nonton channel Sudirman Sport Palembang tuh, kita tuh pertama kali konten sama Bang Ferry Rutin Sulu. Nah hari ini tadi sekalian kita makan-makan sama Bang Ferry, kan udah habis lama juga nggak ketemu Bang Ferry. Kita sekalian ngevlog, jadi tanya-tanya kabar lah tentang Sriwijaya gitu. Nah sebelumnya gue kenalin dulu Bang Ferry, nggak perlu dikenalin juga udah pada tahu sih ya. Nah ini nggak usah Bang. Halo semuanya, ya. Jadi Ketemu lagi Mas. iya, jadi Bang udah lama kita ngebuat konten bareng Bang ya. Hampir berapa lama ini baru ketemu lagi? Iya biasa kita nge-review sama Bang Ferry. Hari ini kita ngebuat apa ya, talk show lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol, udah lama banget. Bagaimana Bang persiapan tim Sriwijaya? Ya alhamdulillah. Nah ini kalau tidak salah ini berjalan sudah hampir 2 minggu ya. 2 minggu kita sudah uji coba sekali di Tanjung Sungai, dan ini insya Allah besok kita uji coba lagi. Oh besok uji coba? Ya. Besok lawan tim lokal atau Tim ini Bang? lokal aja dulu, seperti itu. Sebelum kita tur ke Jakarta. Oh jadi Sriwijaya mau persiapan untuk Liga 2 nih tur ke Jakarta Bang? Tur ke Jakarta, kita tes di Jakarta. Nah tesnya di mana Bang? Boleh nggak dibocorin? Mungkin nanti ada supporter Sriwijaya yang di Jakarta mampir nonton. Yang jelas kita tesnya di Jakarta, kemungkinan ada tim lawan sepadan juga di sana, Liga 2 juga ya, buat seluruh pecinta Sriwijaya FC di mana saja khususnya di Jakarta. Sriwijaya bakalan jalan ke TSE di Jakarta nanti. Mohon dukungannya supaya nanti di tempat latihan. Ya karena kita udah kangen banget sama Sriwijaya, kalau pengen cepet-cepet balik ke Liga 1 Bang ya. Tapi target Liga 1 kan? Tetap setiap tahun kita pasti target. Tidak ada yang tidak target. Jadi Sriwijaya itu setiap tahun pasti selalu ada target seperti itu. Nah Bang, kalau ngelihat komposisi materi pemain musim ini, berapa persen yang dipertahanin dari musim kemarin? Kalau berapa persen sih, ada beberapa lah pemain lama, tapi yang paling terpenting adalah ada beberapa pemain lokal, khusus pemain lokal Sumatera Selatan, ada sekitar 8-9 pemain. Wow, jadi Ya, ada privilege, ada tempat Bang kali ini ya, karena beberapa musim belakangan ini kan agak sedikit banget nih talenta lokal misalnya masuk ke Sriwijaya. dan senangnya saya alhamdulillah dan pemain lokal kita kemungkinan besar bisa bersaing dan masuk juga di tim inti nantinya. Wah, berarti ini berita bagus Bang. Jadi untuk teman-teman Supel yang lain gitu ya, jadi yang lagi di SSB ataupun apa gitu, jangan lupa tetap semangat latihan Bang ya. Siap. Apalagi kalau mau masuk Sriwijaya FC, nanti pasti kan Sriwijaya FC itu tiap tahunnya ada open seleksi nggak Bang biasanya? Iya ada. Tapi tahun ini tidak ada ya. Kita hanya ada beberapa seleksi, dan itu kemarin dari PES Palembang, dan keterima cuma 2 orang, yaitu dari kiper dan di sayap kanan, dan itu Memenuhi kriteria lah. Ya, di mata pelatih layak untuk mereka bersaing di Liga 2. Pokoknya teman-teman Supel jangan lupa tetap semangat latihan gitu ya. Kalau mau satu tim sama Bang Ferry Rutin Sulu, siapa sih yang nggak ngidolain Bang Ferry Rutin Sulu? Gua aja dari SMP bro idolain, jadi sampai sekarang bisa konten bareng. Dan yang paling penting adalah saya menemukan salah satu kiper yang khususnya untuk lokal Palembang, dan dia juga nanti bisa bersaing nanti di Liga 2. Dia kiper dari PES Palembang kemarin, anak buahnya Kusmayani sama Jarod. Oh, jadi Dan saya tarik ke Sriwijaya. talenta Sumsel udah bener-bener melejit Bang ya, maksudnya ada perkembangan lah dari tahun ke tahun ya. Nah Bang, gua pengen sedikit mengklarifikasi ini. Jadi kemarin tuh sempat beredar isu lah di sosial media kalau Sriwijaya tuh tanda terkutip agak sedikit terusir dari JSC, jadi Jakabaring Sport Center. Bener nggak? Ya sebenarnya sih saya jawab, sebenarnya sih bukan terusir, cuman mungkin pada saat itu kita benturan sama timnas saat itu. Oh jadi Palembang tuan rumah Bang ya? Karena kita tuan rumah di Palembang, jadi cara timnas latihan baik pertandingan kan mereka mau steril seperti itu. Jadi kita cari alternatif lain yang punya lapangan kualitas. Ternyata di Sumatera Selatan ini, di kabupaten kita punya setiap kabupaten kita ternyata punya lapangan yang layak juga untuk dipakai seperti itu. Khususnya di Indralaya ada Tanjung Senai, ada Ogan Ilir, jadi ada di Tanjung ini, mereka udah punya layak sebenarnya untuk dibuat lagi.
Tapi kalau kita ngomongin Bang, misalnya dari perjalanan dari Palembang nih, Palembang ke Tanjung Sena itu kan makan waktu kurang lebih 1 jam. Iya. Nganggu nggak psikis pemain atau fisik pemain sebelum mulai latihan? Ya sebenarnya sih kalau mengganggu memang iya mengganggu karena kita lama di perjalanan seperti itu. Tapi ya namanya kita tidak pernah mau mengeluh hanya demi Sriwijaya demi nama besar Sriwijaya. Apapun itu kita dimanapun tetap kita jalani seperti itu. Semangat sportivitas ya, lah. Gitu. Nah, kayaknya cukup nih kita ngobrol tentang Sriwijaya FC karena Sriwijaya musim ini jangan lupa teman supel ya didukung karena bakal jadi tuan rumah juga Bang ya karena udah balik sistem home away ya. Kita home away nanti. Jadi buat seluruh pencinta Sriwijaya FC mohon dukungannya, supportnya karena kita pertandingan nanti bakalan di home away, kita juga karena nanti dibagi 3 wilayah kalau tidak salah. Wow, jadi kita masuk wilayah Sumatera nanti. Apa tim Liga 2 makin banyak gitu Bang? Iya. Nah, jadi ada beberapa tim nanti khusus Sumatera kita ditambah dari 2 tim atau 3 tim dari Pulau Jawa nanti. Sengit ya karena tim Pulau Sumatera, tim bola Pulau Sumatera kali ini bakal satu wilayah dari Aceh sampai Palembang karena Lampung nggak ada kayaknya Bang ya. Lampung nggak ada soalnya jadi Aceh sampai Palembang sengit banget nih. Nah kita udah nih, kita pokoknya jangan lupa didukung Sriwijaya FC, kita harus balik Liga 1 musim depan itu harga mati Bang. Oh amin. Pasti ya. Nah kita karena ada seorang Ferry Sulu, terus beliau ini merupakan seorang brand ambassador Ortus Aid. Pengalaman Bang Ferry udah tahun ketiga Bang berjalannya? Ya ini tahun ketiga, alhamdulillah tahun ketiga kita saya di Ortus Aid. Dari produk pertama yang dipakai Bang Ferry sampai sekarang, kayak mana Bang perkembangan Ortus Aid? Perkembangannya saya juga tidak menyangka bahwa Ortus Aid ini dari tahun ke tahun dia semakin semakin bagus ya dan makin legit lah kalau saya bilang kayak gitu ya. Dari pertama brandnya yang mungkin yang biasa-biasa saja. Sekarang luar biasa buat saya seperti itu. Di tahun ketiga ini luar biasa. Top banget Ortus Aid. Ya, ini bakalan kedepannya Ortus Aid susah nanti mau disebutin lagi. Ya. Susah disaingin lah Bang susah, ya. Bakalan gila nantinya ke depannya. Ya, top banget Ortus Aid. Karena juga dari awal karena udah banyak sampai ngeluarin sepatu yang sampai harga 1 juta Bang di tahun ini ya. Jadi emang perkembangannya bagus sih dari tim-tim Ortus Aid gitu. Dan Ortus Aid juga ya dia mulai dari kelas menengah bawah, menengah sampai menengah atas itu dia semua punya seperti itu. Ya, merata itu sih. Yang saya selalu dapat. Kayaknya itu aja hari ini dari kita Bang. Cukup karena karena Bang Ferry udah malam gitu kan. Kita nih di sini kontennya malam. Jadi Bang Ferry juga harus istirahat karena besok mau uji coba. Harus berpikir keras untuk ngetrain pelatih-pelatih Sriwijaya agar bisa mengamankan gawang dari serangan-serangan musuh Bang ya. Ya, yang penting mohon dukungannya, supportnya nanti, mohon doanya juga buat seluruh pencinta Sriwijaya FC ya. Mohon doanya. Pokoknya kita kawal terus Sriwijaya sampai Liga 1 pokoknya. Jadi sekian video dari kita teman-teman sepel, gua Jasvin dan Saya Ferry dulu. kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sudirman Sport Palembang dan semua sosial media Sudirman Sport Palembang dan Marketplace. Kita pamit undur diri. Bye. Sudirman Sport.